Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini, ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita, yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk. Bahasa Indonesianya apa? Hati. Kalbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Bebeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari dengan kencaknya kalau ulen, dengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ningang digegel teu aslaja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati, hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada nggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati-hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana Pak? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana-mana. Kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun. Itulah suluk. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh nah. Hikam itu jadi oh tuh. Jadi hantam jadi bahas. Itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Inggang mangi hiji hikmah, ngago goreng nu beunghar, ngago goreng tukang usaha, ngago goreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang apa gelarnya tinggi, mana ada. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Mainnya main poli, nu dipakai aturan Puguhe beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus we. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Aya na pikiran, aduh gimana jangan putus asa lagi. Maaf. Pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil?
Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Sayyid Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol sabaraha botol arak sudah menghabiskan berapa wanita. Kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan. Karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi Sayyidul Mudala, rajanya dari semua yang adil. Disebut Adlul Umariyah. Itu daur ulang itu. Wali mah gitu. Apakah Bapak dan Ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar? Waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Oh, saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, "Ayyuhas syaikhu agullang, kam rakaatan dia salat kullu yaumin wa lailah?" Berapa rakaat dia salat sehari semalam? 1000 rakaat, subhanallah, kata dia. 1000 rakaat salat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat salat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, enggak keberatan saya menyebut. Mantan aya awewe bengal teh naon? Gitulah, anu mah teu wani nyebutna, didinya nyebut ha. Jablay. One bargain. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh. Ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu. Ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan? Belanja aja ke sini, ke situ. Gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celal. Di dia ayah, di itu ayah jajan mah. Kunaon jajan masantren di Cikole, hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang, hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem, hayang memperdalam balagoh. Kunaon di Salajamu memperdalam balagoh, jeung saja bana. Kunaon ka Suryalaya, diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel ayah. Jajan aya di Tamal mana pan ban aing ipis. Karek 3 kilo ngebeledug wae. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko? Maklum mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud mesin macet? Saya orang bodoh, lemah di sinilah pada sini, belajarlah pada semua. Enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari. Itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kiai Udin mengatakan, iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha. Langit 1, langit 7, ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada. Ihtadar rohiluna binu bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya.
yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan, panjat pinang, ada ya panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas, dibedot, dihanap. Urang kaluhur jejak ku ti luhur, aduh ampun. Udah deket ke atas, diseblok deui make oli, haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai. Bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup. Naiknya cukup. Hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian. Di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung ting, penting orang mah capek ayo ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakan terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu di manaeun? Bogoh itu manaeun da? Bogoh gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini, nggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jejen? Sampai hari ini belum berhasil. Mau digerakkan, alus jadi gerakan lungse. Kan baik gitu, gawean itu penting. Saya dulu keliling sendiri Pak. Pakai motor ke Kalbur Kidul, hudang, gugah, tayo masih gitu. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebenaran dipotona keur loba heuh. Bisipan memeh enteng ngomong, anak heula ngomong heuh. Moal eta beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenpan awewe mah alus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau perempuannya seperti di Toib tidak boleh keluar rumah. Saya setuju. Pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan. Numpak motor cincarius awewe kemana-mana. Aika masih gitu menang. Itu usul fikih di mana ngaji itu mana itu. Seri itu saja. Ayo diajak mikir jernih mah jelema kahartian. Nuripuh dia ente awal laki awal. Alhamdulillah kita berani mengatakan begini, saya testimoni ada pembuktian dulu. Ini sudah berjalan 20 tahun terus fluktuatif naik turun. Kan baik dah orang